Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Malam Satu Suro di Gunung Lawu. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam Satu Suro di Gunung Lawu. Bercerita perihal Lawu memang tidak akan pernah ada habisnya. Cerita perihal keindahan Lawu, cerita perihal kehangatan Gunung Lawu, sampai cerita tentang kemistisan Gunung Lawu. Tiap pendaki yang berhasil menjamahnya selalu memiliki cerita yang tidak pernah sama. Meski demikian, Lawu tidak pernah kehilangan pesonanya. Gunung dengan ketinggian 3265 mdpl ini kerap kali membuat para pendaki menggigil kedinginan. Terlebih lagi saat musim kemarau. Tentang letaknya Gunung Lawu berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Artinya Gunung Lawu ini keberadaannya seakan sebagai pembatas dua provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Merapi yang kesohor itu, yang termasuk gunung yang aktif dan seringkali bergejolak. Gunung Lawu termasuk gunung yang ngaso atau istirahat. Artinya Gunung Lawu sebenarnya gunung dalam kategori berapi, karena dalam catatan sejarahnya diperkirakan pernah meletus terakhir kalinya pada medio 28 November 1885, yang kemudian tidak atau belum aktif lagi hingga kini. Gunung Lawu memiliki 3 puncak: Puncak Hargodalam, Hargodumiling, dan Hargodumila. Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargodalam diyakini sebagai tempat pemoksaan Prabu Brawijaya Pamungkas. Hargodumiling diyakini sebagai tempat pemoksaan Ki Sabdapalon. Dan Hargodumila merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan olah batin dan meditasi. Aku cukup paham tentang kisah-kisah di beberapa gunung yang bertengger di Pulau Jawa, sebab aku memang begitu mencintai hobiku yang satu ini, yaitu menaklukkan ketinggian dengan penuh pengharapan. Namaku Rama. Aku sudah memulai pendakianku bahkan saat usiaku masih terbilang remaja. Hingga pada akhirnya mendaki sudah menjadi kebiasaan yang begitu lekat di dalam kehidupanku. Libur panjang kiranya sebentar lagi akan datang menyapa semua orang, tidak terkecuali aku. Sehingga aku putuskan untuk kembali menaiki Lawu untuk kesekian kalinya bersama rekan sejawat yang tentunya memiliki kegemaran yang serupa denganku. Aku ajak kelima kawanku tanpa basa-basi, dan beruntung mereka semua pun enggan untuk menolak ajakanku. Beberapa tahun lalu ketika aku masih memiliki waktu yang cukup luang, aku selalu menghabiskan malam di puncak Lawu tepat menjelang Satu Suro. Jikapun boleh berbangga diri, aku sudah menjajakinya bahkan lebih dari 8 kali. Alasannya selain karena alasan pribadi, yaitu untuk mencari kepuasan, malam Satu Suro pun menjadi malam yang cukup apik untuk melakukan sebuah pendakian. Tentu saja tanpa mengesampingkan ramainya pendakian saat pergantian tahun baru Masehi atau malam menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Aku bersama kawan-kawanku yang lain berencana untuk menghabiskan malam menjelang Satu Suro di puncak Gunung Lawu. Karena domisili kami berbeda kota, jauh hari sebelum hari pendakiannya sudah kami sepakati pun kami sudah janjian untuk bertemu di Cemoro Sewu agar lebih dekat dengan jalur pendakian Lawu.
Setelahnya kami pun mulai mempersiapkan segala hal yang tentunya akan sangat dibutuhkan saat menaklukkan Lawu nantinya. Karena ini bukanlah pendakian perdanaku, aku tidak begitu gugup untuk menyiapkan segala hal. Justru aku terbilang cukup santai dan tidak begitu banyak membawa perlengkapan, sebab aku khawatir barang yang aku bawa justru nantinya akan merepotkan diriku sendiri. 2 hari lagi rencana pendakian kami pun akan segera tiba. Itu artinya segala hal harus sudah siap. Dari segi logistik, perlengkapan pendakian sekaligus perlengkapan bermalam, dan tentunya fisik yang harus prima. Rencana kami sebentar lagi akan terrealisasi, namun ternyata salah satu dari kami ada yang gagal ikut. Entah apa alasan dibaliknya, kami hanya berusaha memaklumi semua yang diucapkannya. Sebab aku percaya pendakian adalah panggilan jiwa. Jika jiwa karibku yang satu ini tidak terpanggil, tentu takdir tidak akan membiarkannya untuk naik. Kini kami pun hanya tinggal 5 orang. Sebenarnya aku cukup khawatir sebab jumlah kami ganjil. Sependek yang aku tahu, jika rombongan pendaki tidak diperkenankan untuk melakukan pendakian dalam jumlah ganjil. Khawatir ada sesuatu hal buruk yang bisa saja terjadi saat pendakian nantinya. Aku pun lantas menghubungi keempat kawanku yang lain sekaligus menjelaskan konsekuensi apa yang mungkin saja bisa datang menghampiri kami saat pendakian nanti hanya karena jumlah kami yang ganjil. Udah naik aja, ganjil atau genap kan sama aja. Kamu yakin, Il? Ya sangat yakin, lagi pula kita tidak mungkin memaksa Rio untuk join, bukan? Jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Rio. Aku berusaha untuk menjelaskan kepada Ismail dan yang lainnya tentang hal buruk yang mungkin saja akan terjadi di tengah-tengah pendakian kami nantinya jika kami tetap nekat untuk naik dengan jumlah ganjil. Meski aku menjelaskan sedetail mungkin, namun keempat kawanku tetap teguh pada pendirian mereka masing-masing. Wajar saja mereka bersikap demikian, sebab pendakian ini bukanlah pendakian pertama bagi mereka, melainkan menjadi pendakian nomor sekian sampai tidak mampu lagi dihitung oleh jari. Mereka menuturkan jika mereka pun beberapa kali naik ke atas gunung dengan jumlah ganjil, namun mereka sama sekali belum pernah mengalami kejanggalan apapun hanya karena jumlah mereka yang ganjil. Jangan terlalu percaya mitos, Rama. Karena tidak ingin memperpanjang persoalan, akhirnya aku pun memilih untuk mengalihkan pembicaraan ke hal yang lain. Aku pun berusaha untuk menenangkan diriku sendiri, berusaha untuk tidak terlalu larut dengan jumlah kami yang ganjil. Aku berusaha untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Baik. Kami berlima pun sepakat untuk bertemu di Cemoro Sewu tepat di jam 15 waktu setempat. Kami berencana untuk sampai di puncak Lawu sebelum tengah malam. Semoga pendakian ini berjalan lancar tanpa adanya keganjilan apapun, meskipun sejak awal firasatku mulai tidak enak. Tepat di jam 15.30, kami berlima memutuskan untuk naik. Cuaca saat itu benar-benar cerah, tidak ada sedikit pun tanda akan turun hujan. Kami pun benar-benar bersemangat dengan pendakian kali ini. Paling tidak selambat-lambatnya pukul 11 malam kami sudah sampai di puncak. Seperti halnya gunung-gunung yang lain, Gunung Lawu juga punya seabrek pantangan-pantangan yang harus dipatuhi. Saking seabreknya hingga banyak pendaki pemula yang urung naik karena grogi akan mitos yang ada di Gunung Lawu yang berketinggian 3.265 mdpl ini. Meski demikian, banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu adalah salah satu yang paling indah meski terbalut oleh kemistisannya. Namun sebagai seorang pendaki atau penjelajah yang baik, tentu akan menghormati itu semua. Serasional apapun pemikirannya, alam dengan segala keindahan dan kemisteriusannya tentu bukanlah rahasia lagi. Begitupun dengan Gunung Lawu. Seperti misalnya saat mendaki Gunung Lawu, ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh, apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor.
Sejauh pengalaman, perasaan ini timbul di tengah perjalanan, bisa jadi karena efek kelelahan dan keinginan untuk lekas sampai puncak. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting saat mendaki Gunung Lawu ini, jangan sekali-kali mengganggu burung jala gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Jala gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa Gunung Lawu. Semua pantangan-pantangan itu sudah bukan menjadi rahasia lagi. Kami berlima pun sangat-sangat paham. Akan tetapi terkadang karena rasa lelah, hal yang tidak seharusnya kami lakukan justru malah dilakukan. Maka dari itu aku pun mengingatkan semua kawan-kawanku untuk tetap mengingat semua pantangan-pantangan itu. Kita jangan pernah lupa pantangan-pantangan yang ada di sini loh, Adi, Ismail. Santai Ram, ini kan bukan pendakian pertama, jadi pasti kami bisa ingat. Kalau keceplosan dikit nggak masalah kali ya. Mail. Benar saja, baru sampai di pintu masuk, Ismail sudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas meskipun ia bercanda. Namun tidak seharusnya kalimat itu keluar dari mulut Ismail. Terlebih lagi kami baru memulai pendakian. Dia menyuruh kami jalan duluan dan dengan entengnya mengatakan Lawu itu seperti rumah baginya. Hal ini sangat dimaklumi karena di antara kami yang lain, dia memang lebih sering naik Lawu dibandingkan kami. Sehingga ia terkesan meremehkan pendakian ini, padahal seharusnya ia bisa bersikap bijak. Aku hanya bisa mengingatkan Ismail agar ia tidak berucap seperti itu. Bagaimanapun juga jika ia menganggap Lawu sebagai rumah, ia bisa saja sulit untuk kembali, namun semoga saja pikiranku keliru. Aku dan kawan-kawanku yang lain kecuali Ismail pun berjalan lebih dulu. Kami memulai pendakian dengan sumringah. Belum ada hal janggal yang kami alami sejauh ini. Fisik kami pun benar-benar prima saat itu. Aku kemudian mencoba menengok ke arah belakang untuk memastikan langkah Ismail. Namun saat aku menengok ke belakang, aku merasa melihat sesuatu yang janggal. Tepat di belakang Ismail ada sosok nenek-nenek tua yang terus mengikuti langkah Ismail. Wajahnya nampak begitu mengerikan, penuh luka dan juga darah segar. Pakaian yang dikenakan nenek tua itu nampak begitu lusuh. Kebaya coklat dengan motif bunga dan kain coklat yang dililitkan untuk dijadikannya rok. Rasanya aku ingin berteriak untuk memberitahu Ismail saat itu, namun mendadak mulutku keluh. Aku tidak mampu berucap satu kata pun, bahkan tanganku pun enggan untuk digerakkan. Bayangan nenek tua itu hanya terlihat beberapa saat saja, setelahnya sosok mengerikan itu benar-benar hilang. Anehnya setelah bayangan itu hilang, mulutku kembali bisa bersua dan tanganku kembali bisa aku gerakan. Aku pun lantas memanggil Ismail dengan lantang. "Ismail, cepat sini!" Ismail pun bergegas menyusul kami berempat, namun wajah Ismail benar-benar keheranan sebab aku memanggilnya dengan teriakan tidak biasa. Bahkan kawan-kawan yang lainnya keheranan dengan sikapku. "Kenapa sih Ram? Ismail dalam bahaya." "Bahaya gimana? Orang dia baik-baik aja kok. Tubuh dia sehat dan gak kelihatan ada sesuatu hal yang aneh." Sesampainya Ismail bersama kami, aku pun langsung memberitahunya tentang apa yang aku lihat, yaitu sosok nenek tua yang berdiri tepat di belakang Ismail saat Ismail sedang berjalan. Wajah sang nenek mengerikan dengan pakaian lusuh yang melekat di tubuhnya, namun bayangan sosok itu tidak bertahan lama. Setelah aku menjelaskan apa yang aku lihat, Ismail menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sebab ia tidak merasakan kejanggalan apapun, bahkan merinding pun tidak. Sehingga ia terus meyakinkanku jika apa yang aku lihat mungkin keliru. Begitu juga dengan kawan-kawan lain yang memang tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan. Aku berusaha untuk meyakinkan semua kawan-kawanku, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau percaya. Hingga pada akhirnya Rizal mendekat ke arahku dan berusaha untuk menenangkanku yang saat itu benar-benar kalut. "Ram, tenangi diri kamu. Aku dan yang lainnya memang tidak begitu percaya dengan apa yang kamu ucapkan.
Namun kami semua tahu jika hal-hal mistis yang seperti kamu ucapkan barusan itu benar-benar ada. Jangan buat dirimu kalut dalam persoalan ini. Ingat, kita ingin enjoy malam ini di puncak Lawu. Bismillah, semua akan baik-baik saja. Aku pun lantas menghela nafas panjangku, berusaha untuk mengontrol emosi yang ada di dalam diriku dan mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Ini baru permulaan, mungkin memang hanya aku saja yang bisa melihat sosok mengerikan itu. Sementara kawan-kawan yang lain tidak, sehingga wajar jika mereka pun tidak semudah itu bisa percaya. Aku akan coba tenangkan diriku. Ingat, harus enjoy. Iya. Aku berharap kejadian yang aku lihat cukup menjadi yang pertama dan terakhir di dalam pendakian ini. Sebab aku sangat ingin enjoy di dalam pendakian ini. Aku enggan untuk merusak malam syahdu yang sudah menjadi kegiatanku hampir di tiap tahun, yaitu malam 1 Suro. Aku harus bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku pasti mampu. Begitu sampai di pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib, kami disambut oleh jala gading yang bertengger di ranting semak tidak jauh dari pos 1 tempat kami beristirahat. Melihat ada jala gading, aku menyapanya dan memang begitulah adabnya saat bertemu jala gading ini saat mendaki Lawu. Ada sedikit keanehan di sini. Biasanya dengan aku pancing dengan makanan, jala gading itu mau memakannya. Tapi kali ini tidak, malah cuma melihat saja dengan sorot mata tajam dan tidak lama kemudian terbang. Kok sikap jala gadingnya aneh ya? Nggak biasanya ia hanya diam dengan sorot mata tajam begitu. Apa mungkin karena ini malam 1 Suro? Emang ada hubungannya? Bisa jadi, bukankah di malam 1 Suro banyak yang naik dengan maksud yang tidak baik? Bukankah maksud kita naik malam ini baik? Kita kan hanya ingin menikmati keindahan puncak Lawu. Bukan kita, tapi orang lain. Hanya mitos mungkin. Udah, jangan berdebat. Mungkin memang burung jalak itu sedang tidak baik-baik saja. Cukup kita jangan mengganggunya. Insya Allah semua akan tetap baik-baik saja. Aku ingin mencoba untuk menatapnya kembali. Aku merasa di bola mata burung jalak itu ada sesuatu yang tidak benar. Aku melihat bayangan putih di balik sorot mata burung jalak itu. Aku pun kemudian menatap ke arah belakang untuk memastikan bayangan putih tersebut. Namun anehnya aku tidak melihat apapun atau siapapun. Tidak lama kemudian, berhembus angin yang cukup kencang hingga berhasil membuat kami berlima merinding seketika. Sebab angin yang berhembus benar-benar tidak biasa. Lagi-lagi kami pun hanya bisa saling pandang satu sama lain. Sepertinya memang ada yang tidak beres di pos 1 ini, dan kita harus sesegera mungkin meninggalkan pos 1 sebelum keganjilan lain mulai bermunculan. Lebih baik kita jalan. Setuju. Tapi kita belum sholat maghrib. Kita bisa bergantian untuk sholat maghrib. Setelahnya kita harus bergegas untuk pergi. Kami pun menyempatkan untuk sholat maghrib lebih dulu sebelum kami beranjak. Setelah sebagian dari kami sholat maghrib, kami memilih untuk meneruskan jalan. Pikir kami keanehan lain tidak akan muncul jika kami memilih untuk melanjutkan perjalanan dan beranjak dari pos 1. Namun nyatanya pemikiran kami berlima keliru. Keanehan-keanehan lain mulai menyertai perjalanan kami. Belumlah sampai pos 2, kami mendengar auman harimau. Hal ini sudah tidak masuk akal. Bukankah harimau Jawa telah lama punah? Kami hanya saling pandang dan mengucap salam atas kehadiran suara yang tidak lazim itu. Maksud uluk salam yang aku maksud di sini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan orang tua terdahulu jika mendapati sesuatu yang di luar kelaziman. Permisi, kami numpang lewat, kami tidak bermaksud mengganggu. Kawan-kawan yang lain pun mengikuti apa yang aku lakukan. Di sepanjang jalan kami merinding tidak karuan. Aku sendiri yakin
jika suara auman tersebut bukan dari harimau beneran, melainkan dari jelmaan makhluk halus yang menyerupai seekor harimau. Sebab harimau Jawa di Gunung Lawu sudah lama punah, sehingga kami sangat yakin jika suara tersebut hanyalah suara jelmaan seekor harimau. Jangan panik, kita harus bisa tetap tenang. Sumpah bulu kuduku merinding tidak karuan, Ram. Sama, padahal kita belum sampai pos 2 loh, tapi keganjilan terus saja muncul. Sudah, lebih baik kita berdoa. Kami terus memohon kepada Tuhan untuk dilindungi di dalam perjalanan ini. Bagaimanapun juga tidak ada hal lain yang bisa kami lakukan selain terus memohon keselamatan atas diri kami berlima di bawah naungan Gunung Lawu yang bertengger begitu megahnya. Suara auman harimau yang kami dengar tidak kunjung mereda. Justru suara auman itu terasa begitu dekat dengan posisi kami saat ini. Kami pun mulai mencari-cari tempat yang dirasa aman untuk kami berlindung. Bagaimanapun juga jelmaan harimau itu tidak boleh melihat keberadaan kami di Gunung Lawu. Saat situasi menegangkan yang kami rasakan, Ismail tiba-tiba kebelet pipis. Ia merengek meminta salah satu dari kami untuk mengantarkannya buang air kecil. Namun kami berempat justru merinding ketakutan sebab suara auman itu belum mereda sepenuhnya. Emang gak bisa ditahan, Mail? Gak bisa dong, Ram. Ini udah di ujung banget nih. Minta diantar Adi, Rizal, atau Danigi. Jujur, aku gak bisa. Aku terlalu takut untuk beranjak. Akhirnya Ismail pun meminta salah satu dari ketiga kawanku yang lain, namun ketiganya pun menolak permintaan Ismail sama sepertiku. Karena sudah tidak tahan dan Ismail tidak mungkin buang air kecil di tempat kami berdiri saat ini. Akhirnya ia putuskan untuk buang air kecil di balik pohon besar yang berjarak tidak begitu jauh dari kami berdiri saat itu. Aku dan yang lainnya pun memilih untuk menunggu Ismail tanpa beranjak sedikit pun dari tempat itu. Sejujurnya kami pun mencemaskan Ismail, namun kami benar-benar takut. Tidak bisa dipungkiri meskipun kami sudah sering melakukan pendakian ke puncak Lawu, namun pendakian malam ini benar-benar berbeda dari biasanya. Kejanggalan-kejanggalan terus berdatangan tanpa henti. Dan anehnya rasa takut kami sangat mudah mencuat begitu saja. Kami pun sempat keheranan, namun itulah yang kami rasakan saat itu. Baru beberapa menit Ismail beranjak, ia sudah berteriak dari balik pohon besar tempatnya buang air kecil. Kami berempat pun sempat panik ketika mendengar teriakan Ismail. Kami bahkan sempat saling menyalahkan satu sama lain. Itu Mail kenapa? Kok dia teriak histeris gitu? Tuh kan, coba aja di antara kita ada satu anak aja yang berani. Pasti hal buruk tidak akan datang menghampiri Ismail. Lebih baik kita datangi Ismail, khawatir hal buruk datang menimpanya. Kalau ternyata Mail sedang dalam mara bahaya dan kita tidak bisa menolongnya, bagaimana? Coba aja dulu. Aku mencoba untuk meyakinkan keempat kawan-kawanku jika memastikan Ismail dalam keadaan baik adalah tanggung jawab bersama. Terlebih lagi saat ini Ismail beranjak seorang diri, lagi pula jarak Ismail dengan kami tidak begitu jauh. Setelah aku memberikan mereka pengertian, mereka pun akhirnya menyetujui ajakanku. Beberapa langkah lagi kami sampai di pohon besar yang ada di sana, namun tiba-tiba saja Ismail keluar dari balik pohon dengan keringat mengucur deras melewati pelipisnya. Ada apa, Il? Apa ada yang sempat ganggu kamu? Aku dan kawan-kawan lain mencoba untuk mendesak Ismail, namun hasilnya tetap saja nihil. Akhirnya kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan, namun sebelumnya aku lebih dulu memberikan mineral yang aku miliki untuk Ismail. Berharap Ismail bisa menghilangkan rasa takut yang begitu ketara. Setelah Ismail menghabiskan mineral yang aku tawarkan, kondisinya terlihat jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Aku pun merasa lega karena hal tersebut. Setelah langkah kami cukup jauh, Ismail lantas membuka apa yang sebenarnya terjadi dan menimpanya saat ia buang air kecil.
Usut punya usut, saat Ismail sedang buang air kecil, ia merasa ada seseorang yang terus mengikutinya. Puncaknya ialah ketika secara tiba-tiba Ismail merasa ada seseorang yang berdiri tepat di hadapannya. Mengagetkan Ismail hingga ia berteriak histeris. Bahkan Ismail tidak sempat membersihkan tubuhnya dari sisa-sisa air kencing karena rasa takutnya. Aku dan yang lain berpikir jika apa yang terjadi pada Ismail hanyalah buah pemikiran buruk yang tidak kunjung menghilang. Sehingga dengan tiba-tiba bayangan sosok yang tidak pernah ada justru nampak di hadapan Ismail. Padahal sosok yang dilihatnya hanyalah imajinasi semata yang tak kasat mata. Aku lantas mencoba untuk menenangkan Ismail. Sebab aku khawatir mental Ismail akan kena. Tentu hal tersebut akan berdampak pada pendakian ini. Aku tidak ingin ada salah satu dari kami yang tidak enjoy di dalam pendakian ini. Sebelumnya aku pun meminta maaf kepada Ismail karena dari awal aku enggan untuk menemaninya buang air kecil. Alhasil terjadi hal buruk yang tentunya tidak diinginkan oleh semua orang. Aku berusaha untuk mengalihkan fokus Ismail ke hal lain. Aku tidak sedikit pun membahas persoalan hal ganjil yang dialami oleh Ismail. Beruntung kawan-kawan yang lain pun cukup peka, hingga mereka pun juga turut serta dalam melempar obrolan yang tentunya dilakukan untuk mengalihkan perhatian Ismail ke hal yang lain. Aku juga minta maaf ya Il. Kami gak mau menemani kamu, maaf banget. Beruntung hati Ismail selapang itu. Ia tidak sedikit pun melempar amarah kepada kami. Meskipun kami sendiri tahu bagaimana rasa takut yang dialami oleh Ismail. Ini untuk pembelajaran kami semua jika satu waktu ada salah satu di antara kami ingin buang hajat atau semacamnya. Sudah sepantasnya kami menemani dan tidak menepis permintaan tolongnya begitu saja. Kami benar-benar menyesal. Tak berapa lama setelah kami mendengar auman harimau dan keganjilan yang dialami oleh Ismail tersebut, hujan tiba-tiba datang dengan lebatnya tanpa sedikit pun permisi. Untungnya kami sudah persiapan mantel plastik yang sempat kami beli di salah satu toko souvenir di pelataran parkir Cemoro Sewu. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami memilih untuk berteduh di bawah pohon besar. Kami harus bergegas untuk memakai jas hujan yang kebetulan kami bawa. Setelahnya pendakian harus tetap dilanjutkan seperti rencana kami sejak awal. Sebelum tengah malam kami harus bisa sampai di puncak Lawu. Hujan bukan halangan untuk bisa sampai di puncak Lawu, kawan-kawan. Ayo semangat! Aku menyemangati kawan-kawanku yang lain. Jalur yang kami lewati benar-benar licin. Jalanan tanah benar-benar becek, bebatuan terlihat begitu tajam hingga sesekali menembus alas kaki kami. Kami pun memilih untuk berjalan pelan untuk menghindari kecelakaan. Bagaimanapun juga keselamatan adalah hal utama yang patut kami pegang dengan erat. Dengan sedikit tertati-tati, kami pun akhirnya sampai di pos 2 meskipun dengan waktu yang tidak sesuai dengan perkiraan kami sebelumnya. Namun hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Yang terpenting kami bisa sampai di pos 2 dengan selamat tanpa hambatan apapun. Kala itu hujan tidak kunjung reda, justru malah semakin lebat. Kami khawatir badai akan tiba. Jika melihat angin yang berhembus sekaligus derasnya air hujan yang mengguyur tubuh kami berlima. Hingga akhirnya kami pun memutuskan untuk beristirahat lagi dan lagi. Kami menunggu hujan sedikit reda. Kita rehat di sini dulu ya. Hujannya benar-benar lebat, khawatir di atas sedang terjadi badai. Kami pun memasang kain pelindung di atas kepala kami yang kami ikatkan ke ranting-ranting pohon sebagai atap kami berlindung dari hujan lebat. Setelahnya kami pun memilih untuk menyeduh kopi panas untuk menghangatkan tubuh kami malam itu. Tidak lupa makanan ringan pun kami sajikan untuk mengganjal perut kami yang mulai keroncongan. Sampai berapa lama lagi kita berteduh di sini, Ram? Paling tidak sampai hujan sedikit mereda. Kalau kenyataannya hujan tidak kunjung reda bagaimana? Kalau angin sudah mulai berhembus lembut kita bisa lanjut jalan.
Aku setuju dengan Rama. Paling tidak saat situasi sudah mulai aman, barulah kita lanjutkan perjalanan. Jangan terlalu memaksakan diri. Akhirnya kawan-kawan pun mulai paham dengan apa yang aku ucapkan. Kabut tebal malam itu pun turun hingga membuat pandangan kami benar-benar kabur. Rasanya akan sulit jika kami memaksakan diri untuk tetap melanjutkan perjalanan di tengah kabut tebal, hujan lebat, dan hembusan angin yang cukup kencang. Kita masih punya banyak waktu, kalian jangan khawatir. Karena melihat kondisi saat itu, kawan-kawan pun mau mengerti dan tidak terlalu memaksakan diri. Meskipun kami sangat ingin sampai di puncak sesegera mungkin, namun jika situasinya tidak memungkinkan, kita bisa apa? Bukankah manusia hanya bisa berencana, sementara penentunya tetaplah Tuhan Yang Maha Satu? Di tengah hujannya tidak kunjung mereda dan di tengah-tengah lamunanku, aku teringat akan sesuatu yang ada di pos 2. Tentu hal menarik yang aku ingin erat kaitannya dengan hal mistis. Beberapa waktu silam aku tidak begitu tahu pasti kapan tanggal dan tahunnya. Di pos 2 ini pernah ada satu kejadian pendaki cewek yang meninggal saat bermalam di sini. Disinyalir cewek ini meninggal karena menghirup belerang. Entah kawan-kawanku yang lain sempat tahu cerita ini atau belum. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak kejadian pendaki cewek yang tewas di pos yang saat ini kita pijaki? Pendaki cewek yang tewas karena belerang kah? Iya betul. Kasihan juga pendaki cewek itu ya. Tapi aku rasa ada yang tidak masuk akal. Apa mungkin tewasnya bukan hanya karena belerang? Jangan bilang begitu, Ram. Doakan saja pendaki cewek itu tenang di sana, jangan ungkit alasan meninggalnya. Aku hanya sedikit penasaran. Hati-hati loh. Kalau terlalu penasaran justru nanti didatengin. Jangan sampai, jangan. Aku pun mencoba untuk tidak lagi membahas kasus meninggalnya pendaki cewek tersebut. Khawatir rohnya masih nyasar di dekat-dekat pos 2, meskipun itu mustahil. Paling tidak aku harus tetap bisa mawas diri. Hujan pun tidak kunjung reda. Kami pun akhirnya berembuk untuk memutuskan apakah kami akan melanjutkan pendakian ke atas atau memilih tetap berhenti di pos 2. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk memutuskan semuanya. Hingga pada akhirnya kami pun memutuskan meneruskan jalan tanpa harus menunggu hujan reda. Dari pos 2 menuju ke pos 3 tidak terjadi hal-hal yang di luar nalar. Adanya kami kecapean karena trek pendakian mulai curam hingga membuat kami sesekali ngedumel. Meski dalam tahapan kewajaran, tanpa singgah di pos 3 kami melanjutkan menuju pos 4. Dan inilah trek yang paling menguras tenaga. Ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat menurutku. Pendakian ini benar-benar terasa begitu berat. Bagaimana tidak? Dalam keadaan hujan deras, kami harus meniti trek bebatuan curam yang benar-benar mengerikan. Salah langkah sedikit saja kami bisa jatuh terperosok ke dalam jurang. Selama 8 kali kami mendaki ke Lawu, pendakian kali ini menjadi pendakian yang sangat-sangat berat bagiku. Hingga di sepanjang jalan aku terus mengeluh dan mengeluh tanpa henti. Ditambah lagi hawa dingin yang terus menusuk ke tulang-tulang tubuh kami, rasanya benar-benar tidak karuan. Hingga keluarlah ujaran spontan dari salah satu teman kami. Asem, waduh tenan awak pegel kabeh, Cuk. Ucap Ismail dengan dialeknya. Teman saya Ismail ini memang logat Surabayanya kental. Maklum dia berasal dari Mojokerto yang memang dialeknya tidak jauh berbeda dengan Surabaya. Salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail ini, meskipun toh itu hanya candaan atau umpatan sama diri sendiri. Sejalan dengan itu kami terus menapak tebing yang terjal itu. Kurang konsentrasi sedikit saja fatal akibatnya pada trek pos 3 ke pos 4 ini. Yang ada alamat tergelincir ke lembah yang curam konsekuensinya. Terlihat sekali Adi, Rizal, dan Dani ini kelelahan. Kebetulan mereka ada di depanku sedangkan aku sendiri berada di paling belakang, atau sering diistilahkan sebagai sweeper.
Aku menyadari keadaan yang dialami oleh Ismail, makanya tanpa dia minta aku menawarkan untuk istirahat sejenak. Kita rehat dulu sejenak, Mail. Jangan memaksakan diri untuk lekas sampai. Tubuh juga butuh istirahat. Setuju sama kamu, Ram. Sumpah capek banget. Aku dan Ismail pun beristirahat di tengah jalan, sementara 3 teman yang lain sudah ada di depan terlebih dahulu. Fisik mereka cukup kuat sehingga tidak nampak raut kelelahan dari wajah mereka, hingga mereka lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan dibandingkan dengan beristirahat bersamaku dan juga Ismail. Aku dan Ismail rehat dulu sebentar ya, kalian bisa tunggu di pos selanjutnya. Aman-aman, jangan lama-lama kalian ya. Ya. Aku dan Ismail memilih untuk duduk di bawah pohon besar, menenggak mineral hingga habis dan memakan sedikit snack yang masih tersisa. Rasanya tubuh benar-benar lelah tidak karuan. Tidak lebih dari 10 menit kami istirahat sambil mengatur nafas yang sempat tersengal-sengal karena kelelahan. Akhirnya kami putuskan untuk lanjut jalan lagi karena semakin lama kami berhenti, tentu jarak kami dengan kawan-kawan yang lain akan semakin jauh, dan tentunya itu tidak bagus karena kami bisa saling berpecah-pecah. Bukankah pendakian adalah tentang kebersamaan? Lanjut jalan lagi yuk. Ayo. Capeknya udah hilang kan? Hilang mah enggak, cuma mendingan. Kami pun lantas melanjutkan perjalanan menyusul ketiga kawan kami yang sudah berjalan lebih dulu. Nah, mungkin karena bawaan Ismail orangnya yang latah, barulah beranjak dia sudah berteriak. Maksudnya ia ingin memberi kode 3 teman kami yang di atas. Beberapa kali teriakan masih belum ada jawaban dengan sambil tertatih meniti tebing yang serupa tangga dari batu ini saking tegaknya. Kayaknya mereka nggak dengar kamu teriak deh. Nggak mungkin, teriakanku udah paling kenceng loh. Buktinya mereka nggak ada yang nyaut sama sekali. Benar juga ya. Kami pun memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan. Meskipun ketiga kawan kami tidak sedikit pun menjawab teriakan Ismail. Belumlah berpuluh meter kami berjalan dari teriakan Ismail yang terakhir. Bukannya sautan balasan dari ketiga rekan kami, melainkan balasan suara cekikikan suara 2 perempuan. Mendapati hal demikian, tanpa dikomando kami langsung berhenti dan saling pandang. Seakan sama-sama meyakinkan apakah kami berdua mendengar hal yang sama. Suara di atas kami itu kembali berulang, yang seperti seorang gadis dan seorang lagi gadis masih kecil. Ram, kamu dengar suara cewek nggak? Aku jawab dengan hanya mengangguk sambil memberikan kode jari yang merujuk maksud 2 orang. Bisa jadi itu serupa kuntilanak atau sejenisnya, gumamku dalam hati. Kita harus apa? Jangan takut, jangan takut. Kita harus sesegera mungkin menjauh dari mereka. Ismail pun mengangguk, kami pun terus berjalan menaiki trek yang cukup terjal. Di sepanjang jalan kami terus beristighfar, kami benar-benar dihantui rasa takut. Meski tidak melihat kedua wujud kuntilanak itu, namun suara cekikikan keduanya mampu membuat bulu kuduk kami bergidik tidak karuan. Kami mempercepat langkah kaki kami hingga sampailah kami pada dataran yang agak landai penuh ilalang. Sedikit lega karena tanjakan yang menguras tenaga ini terlampaui. Aku yang kebetulan memegang senter memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar di bawah barusan. Aku yakin mendengar suaranya dari tempat inilah kemungkinan sumbernya. Nihil tidak aku dapati apapun selain jurang di sisi kiri kami dan ilalang yang basah oleh hujan yang masih menyisakan rinai lembutnya. Setelah memastikan tidak ada siapapun selain kami berdua dan rupa-rupanya rasa jengkel Ismail pun nular ke aku. Sialan, mereka hilang, Mail. Coba pastikan sekali lagi. Aku pun kemudian mencoba untuk memastikannya lagi dengan mengarahkan senter ke arah sumber suara yang aku yakini adanya keberadaan mereka berdua. Padahal sebenarnya kami takut, namun kami penasaran dan sangat ingin memastikannya dengan mata telanjang kami sendiri. Lagi dan lagi hasilnya nihil.
Aku tidak melihat apapun atau siapapun. Mereka sudah enyah sesaat sebelum aku dan Ismail mendapati keduanya. Bukan perasaan lega yang kami rasakan, justru ketakutanlah yang semakin membayang-bayangi diri kami berdua malam ini. Meski demikian, aku terus ngedumel atas kejadian tersebut. Belumlah ngedumel itu sampai pada ujungnya, lagi-lagi kami dikejutkan oleh suara cekikikan persis seperti yang pertama. Namun kali ini sumber suara pada jurang di sisi kiri kami. Sambil terus berjalan, aku memberanikan diri untuk menimpali suara cekikikan tersebut meskipun masih setengah ketakutan. Tertawalah sampai puas. Maaf, kali ini kami sibuk. Cari teman ketawa sama yang lain aja. Siapa tahu ada. Ya, meskipun ini ngedumelan dan bisa jadi mereka tidak mendengar, tapi setidaknya cukup memuaskanku atas gangguan-gangguan mereka yang tidak kunjung mereda. Sementara dalam situasi ini, Ismail pun sama merindingnya denganku. Namun ia tidak berani untuk bercuap-cuap ngedumel seperti yang aku lakukan. Padahal biasanya ia cukup berani dan cukup lata dengan mulutnya itu. Kami terus berjalan menuju pos 4 yang kemungkinan akan kami tempuh selama 40 menit dari tempat kami beristirahat sebelumnya. Tempat di mana kami sempat mendengar suara dua kuntilanak cekikikan dan tempat di mana keberanian kami diuji habis-habisan karena kedatangan makhluk-makhluk itu yang berkelanjutan. Jangan bengong, Il. Kita segera sampai di pos 4. Sumpah, Ram, aku kepikiran suara cekikikan itu. Suara itu udahnya, dan kita kan nggak sempat ngelihat wujudnya. Jadi jangan sampai kita terus dihantui rasa takut, Il. Tapi tetap aja, Ram. Mereka datang bahkan sampai 2 kali. Selama mereka tidak mengganggu, kita jangan larut, Il. Bismillah. Ismail mencoba kembali bersemangat. Kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju pos 4. Pastilah kawan-kawan yang lain sudah menunggu cukup lama di sana. Kami tidak mungkin membuat ketiganya menunggu terlalu lama. Jangan sampai mereka sudah lanjut ke pos 5 dan seterusnya. Setelah tertatih-tatih, kami pun akhirnya sampai di pos 4. Kami cukup lega karena kami akhirnya sampai di pos 4 setelah melewati banyak sekali keganjilan yang berhasil membuat kami merinding sejadi-jadinya. Di pos 4 terlihat banyak orang dan tenda-tenda dari pendaki lain. Aku dan Ismail pun kemudian mencari keberadaan ketiga kawanku yang sudah jalan lebih dulu. Namun setelah mencari dan terus mencari, aku dan Ismail tidak melihat keberadaan ketiganya. Kami pun kemudian beranggapan jika mereka bertiga kemungkinan langsung melanjutkan perjalanan mereka menuju pos 5. Kayaknya mereka lanjut ke pos 5 deh. Harusnya kan mereka nunggu kita sampai, Ram. Kita terlalu lama sampai, Mail. Mungkin mereka udah tidak sabar untuk bisa sampai di puncak secepatnya. Kalau begini namanya kita hanya mendaki berdua dong, bukan lagi berlima. Udah, lebih baik kita rehat. Kami pun memilih untuk beristirahat sejenak sambil menghisap rokok untuk mengusir gigil malam yang semakin menua. Kami saling sapa dengan pendaki-pendaki lain yang berlalu lalang, karena memang saat itu malam belum begitu larut. Di pos 4 kami benar-benar merasakan rasa lega yang luar biasa. Sebab setelah perjalanannya cukup melelahkan dan lumayan menakutkan, akhirnya kami bisa melihat begitu banyaknya pendaki di sini. Kami melihat beberapa tenda bertengger begitu kuat di sini. Kami pun juga merasakan adanya kehangatan di sini. Mau bangun tenda aja di sini, Ram? Pengennya sih gitu, Il. Tapi yang lain kan udah di atas. Kalau kita rehat dan bangun tenda di sini, khawatir mereka udah nunggu lama. Coba hubungi mereka dulu. Hubungin pakai apa? Kan gak ada sinyal di sini. Bener juga ya. Duh, padahal aku pengen rehat dan bangun tenda di sini. Badanku bener-bener lelah. Aku pun mencoba untuk memberikan pengertian kepada Ismail, sebab kami tidak mungkin memutuskan untuk rehat sementara kawan-kawan yang lain belum kami beritahu sebelumnya. Aku tidak ingin mereka menunggu kami sementara kami enak-enakan tidur di dalam tenda. Mau tidak mau kami harus sesegera mungkin menyusul mereka bertiga ke pos 5.
Ismail pun akhirnya mengalah dan ia mau untuk melanjutkan pendakian menuju pos selanjutnya, yaitu pos 5. Namun ia meminta untuk beristirahat lama di pos 4 sebab ia ingin memulihkan tenaganya yang benar-benar sudah menipis. Akhirnya aku pun menuruti keinginan Ismail dan kami beristirahat lama di pos 4. Setelah beristirahat lama, kami pun mulai kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Trek yang kami lalui sedikit landai dan saat itu hujan pun mulai reda, sehingga perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 relatif tidak menguras tenaga. Kami hanya berharap tidak ada keganjilan-keganjilan lagi yang datang menghampiri perjalanan kami. Untung jalan menuju pos 5 landai, aku bisa santai dan tidak terlalu lelah. Makanya semangat. Kalau jalannya begini terus pasti semangat dong. Bagus. Di tengah perjalanan aku merasa ada yang mengikuti kami. Firasatku pun mulai tidak enak. Aku ingin memberitahukannya kepada Ismail, namun aku khawatir ia justru akan ketakutan jika aku memberitahunya. Alhasil aku memilih untuk menutupinya dari Ismail. Aku merasa ada langkah kaki orang lain selain langkah kakiku dan juga Ismail. Sesekali bulu kuduku pun berdiri tanpa sebab, dan puncaknya ketika secara tiba-tiba aku mendengar bisikan tidak biasa. Pulang. Aku mencoba untuk memastikan dan berharap aku salah dengar. Namun sesaat setelah bisikan itu mampir di telingaku, bulu kuduku benar-benar spontan berdiri. Karena ingin memastikannya, aku pun menanyakannya ke Ismail, barangkali ia mendengar bisikan yang sama seperti bisikan yang aku dengar. Kamu dengar bisikan itu nggak, Il? Ismail mengerutkan dahi, tanda dia tidak maksud dengan apa yang aku ucapkan. Sepertinya Ismail memang tidak mendengar apa yang aku dengar. Bisikan apa? Bisikan dengan kata pulang, kamu dengar nggak? Aku nggak dengar apapun. Kamu yakin? Sumpah aku nggak dengar apapun. Aku pun menghela nafas panjang seolah pasrah, sementara Ismail terus penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya aku putuskan untuk menceritakan semua hal yang aku alami kepada Ismail. Dari semenjak awal kami menginjakkan kaki di jalur pendakian dari pos 4 menuju pos 5. Aku menceritakan jika sejak awal aku merasa ada seseorang yang mengikuti kami berdua. Bahkan aku merasakan adanya kehadiran sosok lain selain aku dan Ismail. Setelahnya firasatku menjadi tidak karuan, dan terakhir ditambah lagi aku dengar bisikan dari seseorang yang memintaku untuk pulang. Bisikan yang benar-benar menyeramkan. Kamu yakin, Ram? Yakin, aku mengalaminya sendiri. Duh, sepertinya memang ada yang gak beres ini. Maka dari itu sumpah aku merinding banget, ya. Lebih baik kita jangan bahas apapun. Kami berdua pun akhirnya memilih untuk diam di sepanjang jalan. Kami tidak ingin perbincangan kami justru akan membuat kami semakin takut. Terlebih lagi, langkah yang harus kami tempuh untuk bisa sampai di pos 5 masih cukup jauh. Kami tidak ingin perjalanan kami terus dihantui rasa takut. Di sepanjang jalan kami melihat beberapa batu dan banyak sekali sesaji yang tersusun tidak begitu rapi di sepanjang jalan. Aroma menyengat dari sesaji-sesaji itu semakin menambah hawa merinding yang saat ini kami rasakan. Rasanya kami sangat ingin cepat-cepat sampai di pos 5 dan bertemu dengan kawan-kawan yang lain. Akhirnya kami pun memilih untuk mempercepat langkah kaki kami berdua. Aku pun juga berusaha untuk tidak lagi mengindahkan bisikan suara mengerikan itu. Aku berusaha untuk tetap bersikap biasa-biasa saja. Malam semakin larut, tidak ada sedikit pun cahaya bulan ataupun bintang bertengger di langit sana. Semuanya hitam pekat, mungkin karena hujan baru saja reda sehingga wajar mendung tidak lekas hilang begitu saja. Aku merasa perjalanan kami tidak kunjung sampai di pos 5. Kami seperti hanya berputar-putar di satu titik saja. Hingga aku dan Ismail pun mulai ketakutan sebab kami merasa ada yang benar-benar tidak beres dengan perjalanan kami. Akhirnya kami pun memilih untuk meninggalkan jejak kaki yang begitu dalam untuk tanda.
Semoga kami tidak lagi melintasi jalur yang sama untuk kesekian kalinya. Seraya terus memohon kepada Tuhan, kami tidak henti-hentinya beristighfar di sepanjang perjalanan. Kami tidak bersuara sedikit pun, semua doa kami lantunkan dari dalam hati kami. Aku dan Ismail mulai patah arah, kami tidak ingin terjebak di sini. Tiba-tiba saja kami melihat Jala Gading yang sebelumnya kami temui di pos 1. Kami pun keheranan. Loh, bukankah ini Jala Gading yang di pos 1? Iya, ini Jala Gading yang penuh dengan tatapan tajam itu. Kok dia bisa sampai sejauh ini? Jala Gading itu pun mendekat ke arah kami berdua. Saat Jala Gading itu berdiri tepat di hadapan kami, kami berdua pun memilih untuk merendahkan badan kami tepat di hadapan Jala Gading itu. Tolong kami. Ismail benar-benar menangis. Ia sepertinya benar-benar tidak mampu lagi berpikir dengan jernih. Hingga ia pun hanya bisa menangis di hadapan Jala Gading itu, berharap sang Jala Gading bisa menunjukkan jalan yang benar. Tidak hanya Ismail, aku pun berharap jika Jala Gading yang kami temui bisa membawa kami ke jalan yang benar. Bisa membawa kami ke jalan yang bisa mengantarkan kami ke pos 5. Aku berharap banyak kepada Jala Gading yang kami temui, meskipun rasanya mustahil jika kami berharap kepada binatang yang bahkan suaranya pun tidak mampu kami pahami. Namun sesaat setelah aku dan Ismail terus memohon kepadanya, Jala Gading itu menunjukkan sikap di mana ia seolah-olah mengerti apa yang aku minta. Ia lantas berjalan melompat dan tidak terbang. Ia seperti ingin menuntun kami. Ayo ikuti Jala Gading itu. Aku yakin ia akan membawa kita ke jalan yang benar. Ismail pun langsung mengusap air matanya. Setelahnya aku dan Ismail pun mengikuti langkah kaki Jala Gading itu perlahan demi perlahan. Kami melihat sekeliling dan hanya pohon-pohon besar yang bertengger di sepanjang langkah kaki kami. Meskipun butuh waktu yang tidak sebentar, namun Jala Gading itu benar-benar membawa kami ke jalan yang sebenarnya. Kami tidak lagi berputar-putar di satu tempat seperti sebelumnya. Jejak langkah kaki yang biasa dilintasi oleh para pendaki pun boleh terlihat. Aku dan Ismail benar-benar kegirangan. Kita akan selamat, Mail. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Engkau telah mengabulkan permohonan hamba-Mu yang hina ini. Jala Gading itu benar-benar penolong kami di saat genting. Sesaat setelah sampai di jalan yang biasa dilintasi oleh pendaki, Jala Gading itu mendadak terbang meninggalkan kami berdua. Itu artinya tugasnya sudah selesai, yaitu mengantarkan aku dan juga Ismail ke jalan yang benar. Aku dan Ismail lantas berpelukan karena perasaan gembira sekaligus haru. Akhirnya kami tidak lagi terjebak di jalur pendakian yang bahkan kami sendiri pun belum pernah melintasinya. Padahal jelas-jelas pendakian kali ini bukanlah pendakian pertama bagi kami berdua. Ini bahkan sudah menjadi pendakian kami ke-8 bahkan lebih. Kita harus bergegas melanjutkan jalan ke pos 5. Coba lihat peta lagi. Aku ingin memastikan kalau kami benar-benar sudah berada di jalur yang benar. Setelah melihat peta petunjuk arah, kami benar-benar bahagia karena kami benar-benar sudah berada di jalur yang sebenarnya. Jalur yang sebentar lagi akan mengantarkan kami menuju pos 5. Kami sudah tidak sabar untuk bertemu dengan ketiga kawan yang lain. Aku harus menceritakan semua hal yang aku dan Ismail alami di sepanjang jalan menuju pos 5 ini. Malam benar-benar sudah larut kala itu. Sepertinya kami tidak bisa sampai di puncak sebelum tengah malam. Sepertinya rencana kami tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Namun kami tidak begitu mempersoalkan hal itu. Paling tidak kami harus bisa sampai di puncak kapanpun waktunya. Aku sangat ingin menikmati suro di atas ketinggian Lawu. 10 menit lagi kita akan sampai, Mail. Syukurlah, badanku rasanya remek semua. Tenang-tenang, nanti di pos 5 kita bisa istirahat lama. 10 menit pun berlalu. Akhirnya kami pun berhasil sampai di pos 5. Kami kemudian mulai mencari-cari keberadaan ketiga kawan kami, yaitu Adi, Erizal, dan Dani. Namun anehnya kami tidak mendapati keberadaan mereka bertiga, sama halnya seperti saat kami berada di pos 4.
Mereka benar-benar tidak ada. Lalu kemana perginya mereka? Rasanya tidak mungkin jika mereka sudah sampai di puncak sana. Bukankah jarak antara kami dan ketiga kawan yang lainnya tidak begitu jauh dan tidak begitu lama? Lantas mengapa keberadaan mereka tidak kunjung kami dapati? Gimana nih, mereka nggak ada lagi? Coba hubungi pakai handphone. Kamu lupa? Ini kan di gunung, mana ada sinyal di sini? Benar juga ya. Lain kali kalau naik gunung, kita harus bawa HT deh untuk menghindari hal-hal semacam ini. Iya, aku setuju. Kalau kayak gini terus, maka kita akan terpencar lama dengan mereka. Harusnya mereka nggak jalan duluan. Ya mau gimana lagi, Mail? Mereka sangat ingin sampai di puncak dengan segera, tapi kan kondisinya tidak memungkinkan untuk kita berdua. Aku dan Ismail pun kemudian berembuk untuk mencari jalan keluar terbaik. Rasanya tidak mungkin jika kami harus melanjutkan pendakian kami ke atas. Kaki kami sudah tidak begitu sanggup untuk berjalan dan berjalan lagi. Terlebih lagi kami sudah sangat kelelahan saat tersesat di pos sebelumnya. Pada akhirnya kami pun memutuskan untuk membangun tenda tidak jauh dari tenda-tenda pendaki lain yang sudah lebih dulu bertengger di pos 5. Aku dan Ismail bahu-membahu membangun tenda. Karena cuma berdua, kami pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mendirikan tenda kami hingga tenda kami benar-benar kokoh dan siap untuk dijadikan tempat melepas penat di Gunung Lawu ini. Kami membangun tenda sambil harap-harap cemas memikirkan ketiga rekan kami yang belum kami ketahui keberadaannya. Tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah. Tentu saja, tidak lepas doa semoga mereka tidak terjadi hal-hal yang buruk menimpa mereka. Tenda pun berhasil kami dirikan dengan begitu kokoh. Aku masih asik dalam lamunanku dengan ditemani secangkir teh hangat malam itu. Mereka kemana ya, Il? Apa mungkin mereka juga tersesat seperti kita sebelumnya? Atau mungkin mereka mengalami kesulitan untuk sampai di pos ini? Kalau sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, aku tidak akan mungkin bisa berhenti untuk menyalahkan diriku sendiri, Dale. Bagaimanapun juga pendakian ini dapat terlaksana atas ide yang aku cetuskan di awal. Kalau saja aku tidak begitu nekat melakukan pendakian dengan melibatkan mereka, tentu kejadiannya tidak akan seperti ini. Lagi dan lagi aku tidak mendapatkan respon dari Ismail. Aku pun mencoba untuk memastikannya. Ternyata Ismail sudah terlelap tidur di dalam tenda. Pantas ia tidak kunjung merespon apa yang aku ucapkan. Ternyata dia sudah lebih dulu tidur. Capek banget Jail, sampai-sampai tidur pun mudah sekali. Aku pun membiarkan Ismail hanyut dalam tidurnya, sementara aku masih asik dalam lamunanku yang tidak kunjung berujung. Aku masih asik sendiri tanpa banyak orang sadari. Tak dipungkiri rasa cemas akan keselamatan ketiga kawanku benar-benar membayangi pikiranku malam itu, hingga aku begitu sulit untuk tertidur di sepanjang waktu. Karena tidak ada teman untuk berbincang, aku juga ikut terbahan di tenda. Rasanya aku sangat ingin mampir ke tenda-tenda pendaki lain. Namun malam sudah begitu larut, rasanya tidak enak jika aku harus menyapa saat pendaki-pendaki lain akan beristirahat. Alhasil kini aku terjaga seorang diri, beruntung hujan sudah benar-benar reda. Sehingga aku tidak begitu khawatir dengan adanya badai di malam kami beristirahat kala itu. Saat aku mencoba untuk memejamkan mataku di dalam tenda, tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh suara perempuan yang sedang berbincang. Ketika aku intip dari dalam tenda, tidak jauh dari tenda kami ada dua orang gadis sedang duduk-duduk. Mungkin yang satu tidak lebih dari 15 tahun, sedangkan satunya lagi mungkin seumuran anak TK. Loh, kok ada dua gadis kecil di sini? Mana udah begitu larut pula. Aku kemudian mengamati gerak-gerik keduanya. Keduanya berbincang begitu asik, saling melempar tawa satu sama lain. Pakaian mereka tidak mirip dengan pakaian pendaki-pendaki pada umumnya. Lagi pula rasanya aneh.
Ada anak TK dan remaja naik ke Gunung Lawu tanpa pendampingan orang dewasa. Bukankah itu tidak masuk akal? Apa mungkin mereka adalah wujud tawa dua perempuan yang kami dengar bahkan sampai 2 kali saat berada di pos sebelumnya? Jika iya, itu artinya mereka bukanlah manusia, melainkan kuntilanak yang menjelma menjadi manusia. Aku benar-benar merinding ketakutan. Mana aku sendirian pula? Aku kemudian mencoba untuk membangunkan Ismail karena aku benar-benar ketakutan, namun Ismail sangat sulit untuk dibangunkan. Aku benar-benar kesal dengannya, padahal jelas-jelas aku membangunkannya dengan begitu keras. Namun ia masih saja larut di dalam tidurnya. Sembari membangunkan Ismail, aku kemudian mencari senter untuk menyoroti ke arah 2 perempuan di luar sana. Meskipun merinding masih menguasai tubuhku, namun rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Ismail, bangun! Karena kesal, akhirnya aku pun mencipratkan beberapa tetes air tepat di wajah Ismail. Memang sebenarnya tidak boleh, namun aku terlanjur kesal kepadanya. Astagfirullahaladzim. Maaf, maaf. Kenapa? Hujan kah? Enggak kok, bukan hujan, bukan. Setelah aku bangunkan dan berhasil, Ismail malah merasa tidak tentu arah. Nyawanya belum genap, orang Jawa bilang, wajar saja aku membangunkannya dengan mengagetkannya, sehingga ia pasti kebingungan dan tidak tentu arah. Aku kemudian memberinya air mineral untuk diminum olehnya, agar ia bisa sesegera mungkin tersadar sepenuhnya. Setelah sadar sepenuhnya, aku lantas memberitahu tentang keberadaan 2 gadis yang duduk-duduk tidak jauh dari tenda. Gadis siapa? Di luar sana ada 2 gadis kecil, tapi mereka tidak seperti pendaki. Pakaian mereka seperti pakaian remaja yang hendak main, bukan hendak mendaki. Manusia bukan? Justru itu yang membuat aku curiga, karena suara mereka benar-benar mirip dengan suara cekikikan yang kita dengar saat di pos bawah. Feelingku mengatakan jika mereka adalah sosok yang sama. Ayo coba kita pastikan lagi. Kami pun kemudian membuka pintu tenda kami dan menyoroti senter ke arah di mana kedua remaja itu duduk sebelumnya. Sayangnya saat kami cari keberadaan 2 gadis tersebut, mereka sudah tidak di tempatnya lagi. Loh, mereka udah hilang. Jangan-jangan feeling kamu bener, Ram. Aku juga yakin itu. Kami pastikan bahwasannya kedua gadis tersebut adalah makhluk tak kasat mata, alias bangsa lelembut yang sebelumnya hanya menampakkan suara cekikikannya saja, dan sekarang mereka justru menampakkan diri mereka secara gamblang di depan mataku sendiri. Namun beruntung mereka tidak menggangguku ataupun Ismail, namun tidak dibungkiri jika kami benar-benar ketakutan. Kami berdua pun memilih untuk menutup tenda dan saling tatap di dalam tenda. Kami berdua merasa keganjilan terus mendatangi kami tanpa henti. Pasti ada sesuatu yang tidak benar yang sudah kami perbuat. Rasanya tidak mungkin keganjilan demi keganjilan datang tanpa adanya sebab yang pasti. Kami pun mulai sadar jika sedari awal pendakian kami memang sudah salah. Kami mendaki tepat di malam 1 suro, seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Namun kami tetap nekat naik dengan alasan ingin menikmati malam 1 suro di atas ketinggian. Selain itu, kami juga sempat beberapa kali melanggar pantangan yang ada di Gunung Lawu, di antaranya perihal jumlah kami yang ganjil. Sikap kami yang sedikit mengusik burung jalak hingga keluhan demi keluhan yang terus-menerus kami lontarkan tanpa henti, yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Sepertinya kita memang sudah salah sejauh ini, Mail. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ram? Kita harus sesegera mungkin bertemu dengan kawan yang lainnya, dan setelahnya kita harus bergegas untuk turun. Tidak ada toleransi lain selain kembali turun dan menyudahi pendakian ini. Lalu puncak bagaimana? Kita bisa menggapainya lain waktu. Yakin? Aku yakin jika kita terus memaksakan diri untuk naik, akan ada keganjilan-keganjilan lain yang datang menghampiri kita. Tapi kita udah sejauh ini loh, sayang. Lebih baik kita membuang waktu dan tenaga kita sia-sia dibandingkan keselamatan kita jadi taruhannya.
Meskipun kami sudah berjalan cukup jauh, namun jika kondisinya memang semakin tidak memungkinkan, sudah seharusnya kami turun dan menyudahi pendakian ini. Aku tidak ingin pulang hanya tinggal nama saja. Aku masih ingin bertemu dengan bapak dan juga ibu. Aku masih ingin menikmati hangatnya matahari kala siang hari dan dinginnya malam yang dibalut rembulan saat malam hari. Ya udah, aku ikut kamu aja. Aku pun mengangguk menjawab ucapan Ismail karena penampakan yang baru saja kami lihat. Mata kami pun benar-benar terbelalak, rasanya sangat sulit untuk terpejam. Kami terus teringat dengan keganjilan demi keganjilan yang datang menghampiri kami. Kemana sih perginya mereka bertiga? Kita sekarang hanya berdua aja. Aku benar-benar ketakutan nih. Semoga saja mereka nggak ngalamin hal buruk. Apa lebih baik kita turun sekarang aja, Ram? Jangan, kita harus jumpa mereka dulu. Saat kami saling berbincang, tiba-tiba saja kami mendengarkan suara alunan gamelan dari kejauhan. Sontak suara itu berhasil membuat kami terdiam tanpa sedikit pun kata. Aku dan Ismail kembali saling tatap. Kami benar-benar mulai tidak percaya dengan keganjilan yang kali ini datang menghampiri kami. Kami masih berusaha untuk tidak terlalu larut dalam alunan gamelan yang kami dengar. Kamu dengar juga, Il? Gamelan? Aku pun mengangguk. Dari tatapan Ismail sangat ketara jika ia pun mendengar apa yang aku dengar. Kami benar-benar terpaku. Kami tidak bisa bertindak apapun selain terus meringkuk di dalam tenda dan tidak berani membuka pintu tenda sedikit pun. Ram, merinding. Sama aku juga merinding, benar-benar merinding. Aku dan Ismail pun lantas memutuskan untuk kembali membaringkan tubuh kami. Perlahan-lahan kami mulai berusaha untuk memejamkan mata dan benar-benar berusaha untuk menepis suara gamelan yang kami dengar seolah-olah kami tidak sedang mendengar hal apapun. Kami terus tanamkan mindset keberanian di dalam pikiran kami. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 lewat. Keberadaan ketiga rekan kami hingga detik itu masih belum jelas keberadaannya. Sementara kami masih dihantui rasa takut karena suara alunan gamelan itu tidak kunjung mereda. Seperti ada hajatan di atas Gunung Lawu. Suaranya benar-benar ramai, banyak sekali orang bersenda gurau di samping alunan gamelan yang terus mengalun. Namun aku dan Ismail yakin jika suara itu berasal dari tanah makhluk tak kasat mata. Tidur aja yuk. Kalau bisa udah dari tadi aku merem-rem. Kami saling berdebat karena kami benar-benar ketakutan. Terlebih lagi tidak ada sedikit pun suara aktivitas pendaki lain dari tenda-tenda yang bertengger tidak jauh dari tenda kami. Hanya kami berdua lah yang masih terjaga. Di tengah perasaan takut, tiba-tiba saja gerimis datang begitu saja. Bersamaan dengan datangnya gerimis, suara alunan gamelan itu tiba-tiba enyah tanpa jejak. Aku dan Ismail pun cukup lega karena suara gamelan itu sudah benar-benar mereda, digantikan oleh suara gerimis yang cukup syahdu malam itu. Aku dan Ismail berharap suara gamelan yang baru saja kami dengar menjadi hal ganjil terakhir yang kami alami. Kami berharap setelah ini tidak ada lagi keganjilan-keganjilan lainnya. Aku dan Ismail khawatir akan merasakan rasa trauma akibat terus dihantui makhluk-makhluk penghuni Gunung Lawu. Setelahnya, kami kembali teringat dengan ketiga rekan kami yang entah di mana keberadaan mereka bertiga. Kami sedikit berasumsi mungkin saja hal buruk menimpa ketiganya. Jika memang benar, itu artinya perjalanan kami benar-benar harus dihentikan tanpa ada kata tapi. Di tengah gerimis, aku dan Ismail pun memberanikan diri untuk membuka pintu tenda guna memastikan situasi di luar benar-benar aman dan tidak ada makhluk halus yang bertengger di sekitar kami. Kami juga berusaha untuk mengamati sekeliling pos 5, berharap di antara para pendaki yang sedang beristirahat itu ada 3 kawan kami. Kita harus cari mereka di sekitar sini. Tapi jangan jauh-jauh, Ram. Aku khawatir makhluk-makhluk mengerikan itu masih mengintai keberadaan kita. Jangan khawatir, kita pasti tidak akan lagi diganggu oleh mereka. Apa jaminannya kalau kita tidak akan lagi diganggu oleh mereka? Aku pun tidak bisa menjawab pertanyaan Ismail sebab aku benar-benar tidak tahu.
Niat hati aku berkata demikian hanya karena ingin memberikan rasa tenang dan rasa aman untuk Ismail. Namun nyatanya aku keliru. Kami pun memilih untuk melanjutkan pencarian. Tiap tenda yang bertengger kokoh kami amati dan perhatikan dengan seksama. Namun hasilnya tetap saja nihil. Aku dan Ismail sempat patah arah karena kami sudah begitu lelah dalam pencarian ini. Kami akhirnya memutuskan untuk kembali ke tenda berharap ada keajaiban datang. Kami memilih untuk menunggu ketiga kawan kami di depan tenda sembari meminum secangkir kopi dan menghisap sebatang rokok. Laut kala itu benar-benar hitam pekat, tidak ada sedikit pun cahaya. Hanya terdengar suara serangga kecil yang saling bersaut-sautan. Saat aku dan Ismail sedang membuat kopi di depan tenda, kami mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat ke arah tenda kami. Kami yakin itu adalah suara beberapa pendaki. Aku dan Ismail cukup kegirangan. Kami berharap jika suara itu berasal dari langkah kaki ketiga kawan kami, Adi, Rizal, dan Dani. Apa mungkin itu mereka? Aku berharap begitu. Aku udah cukup lelahnya berdua saja, Ram. Paling tidak jika kita ramai-ramai, rasa takut itu bisa menipis dengan sendirinya. Semoga itu benar-benar mereka. Tidak lama kemudian, langkah-langkah kaki yang terdengar pun semakin dekat dan begitu dekat. Benar saja, mereka yang kami nanti-nantikan sedari tadi akhirnya datang. Aku dan Ismail benar-benar kegirangan. Kami langsung mendekat ke arah mereka. Ya, mereka benar-benar kawan kami yang sedari tadi sudah kami tunggu-tunggu. Adi, Rizal, dan Dani. Akhirnya kita berlima bisa berkumpul lagi. Namun ada yang aneh dari wajah ketiganya. Wajah mereka benar-benar masam, tidak seperti yang kami kenal sebelumnya. Aku dan Ismail pun langsung mengucap syukur atas kedatangan ketiga rekan kami di pos 5. Bahkan kami sempat memeluk ketiganya karena saking bahagianya. Namun wajah ketiganya tetap saja masam dan terlihat begitu kelelahan. Dari mana aja kalian sih? Aku kira kalian tunggu kami di pos 4 loh. Tapi ternyata di sana nggak ada. Sampai aku dan Mail pun lanjut ke pos 5 dan kalian tetap nggak ada. Kalian dari mana aja? Kita capek, Pol. Ram, boleh nggak sih kita rehat dulu? Iya, jangan rotus dulu. Kita benar-benar kelelahan. Rasanya aku benar-benar tidak tega melihat ketiganya benar-benar kelelahan. Bahkan wajah lelah mereka melebihi aku dan juga Ismail. Aku pun lantas bergegas untuk membuatkan ketiganya minuman hangat. Paling tidak tubuh mereka harus tetap hangat agar pikiran mereka pun sesegera mungkin membaik. Banyak sekali hal yang ingin aku ceritakan pada mereka bertiga, namun aku dan Ismail mencoba untuk menahannya lebih dulu. Sebab kondisi mereka benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Aku pun segera membuatkan minuman hangat dan memberikannya kepada mereka. Mereka langsung menenggaknya hingga habis. Mereka terlihat begitu kehausan. Thanks, Ram. Kami benar-benar haus. Loh, memangnya mineral kalian kemana? Habis. Semuanya? Iya, semuanya. Kok bisa secepat itu? Bukannya kalian bawa banyak mineral? Ceritanya panjang. Nanti lepas penat dulu. Setelah itu aku ceritakan semua hal pelik yang kami bertiga alami. Hingga pada akhirnya kami bisa berhasil sampai di pos 5 ini. Dan berhasil bertemu kalian lagi. Aku pun meminta ketiganya untuk rehat lebih dulu. Satu tenda untuk 5 orang sangat-sangat muat. Karena kebetulan aku dan Ismail membangun tenda dengan jumlah kapasitas orang yang cukup banyak. Tidak lama kemudian, ketiga kawanku itu pun merebahkan tubuh lelah mereka dan perlahan-lahan memilih untuk memejamkan mata mereka. Apa mungkin mereka bertiga sempat tersesat sama seperti kita? Bisa jadi, Il. Lihat wajah mereka benar-benar kelelahan. Aku gak tega untuk memaksa mereka bercerita. Besok sajalah kita tunggu kondisi mereka benar-benar prima. Aku dan Ismail pun memilih untuk menunggu cerita dari mereka di keesokan harinya. Akhirnya kami berdua pun memilih untuk tidur dan bergabung dengan yang lain. Setelah pikiranku dan Ismail kembali pulih, kami bisa tidur dengan pulas, bahkan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk terlelap. Aku tidur dulu, Il. Iya, Ram.
Kami berlima pun tidur desak-desakan didampingi oleh aroma hujan yang benar-benar syahdu. Malam yang cukup mengerikan dan begitu menguras energi dan pikiran pun akhirnya benar-benar berhasil kami lalui. Meskipun tidak dipungkiri, kami terus-menerus melemparkan ucapan penuh dengan keluhan. Karena kelelahan, kami pun akhirnya tidur cukup lama. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan berhasil kami lalui. Kami tidur dan tanpa melihat sunrise pada paginya karena kami bangun kesiangan. Kami tidak begitu menyesal karena tidak bisa menyaksikan sunrise di pagi hari. Sebab rasa lelah benar-benar mengalahkan segalanya. Matahari pun mulai menyapa peraduan kami semua. Satu persatu di antara kami pun perlahan-lahan mulai bangun dari tidur. Begitu pula denganku, aku coba melihat jam tangan yang ada di lenganku. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Itu artinya kami benar-benar melewatkan sunrise Gunung Lawu. Pagi sambil menikmati sarapan mie rebus dan segelas kopi sasetan di warung di pos 5, kami saling bercerita tentang malam itu. Rupa-rupanya, ketiga rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk-duduk tak jauh dari pos 4 ketika akan menuju pos 5. Mereka disesatkan hampir sampai goa di Bukit Lawu yang dekat Sabana itu. Seperti yang kita tahu, tempat tersebut adalah pasar setannya Gunung Lawu. Tragisnya, senter yang mereka bawa tidak menyala, mungkin konslet karena basah oleh hujan. Untungnya masih ada senter HP yang membantu penerangan jalan mereka ini. Mereka disesatkan cukup lama di jalur yang tidak pernah mereka pijaki sebelumnya. Rasa-rasanya apa yang mereka alami hampir mirip dengan apa yang aku dan Ismail alami. Kami sama-sama tersesat di jalan menuju pos 5. Lalu bagaimana cara kalian bisa keluar? Itu benar-benar mukjizat bagi kami bertiga. Sumpah kami tidak akan mungkin bisa melupakan kejadian itu. Kemudian mereka pun melanjutkan cerita mereka perihal cara mereka bisa lepas dari ketersesatan tersebut. Mereka merasa sangat beruntung sebab ada bapak-bapak salah seorang penjual di warung di pos 5 ini yang malam itu hendak turun. Mungkin bapak-bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui salah dari sorot HP yang mereka bawa, kemudian diteriaki, "Mas, jangan ke situ, itu bukan jalan yang benar!" teriak bapak pemilik warung dari kejauhan tempat di mana mereka bertiga sudah terlanjur masuk dan tersesat. Beruntung Adi sadar akan teriakan itu. Meskipun sudah berputar-putar cukup lama, namun mereka tetap bisa mendengar teriakan itu. Sepertinya kita memilih jalan yang salah. Benar, Kadi? Coba deh kalian dengar teriakan bapak-bapak penjaga warung. Ia berkata jika kita salah pilih jalan. Akhirnya mereka pun berusaha untuk kembali ke jalan yang sebelumnya mereka pijaki dengan mengikuti arah suara bapak-bapak pemilik warung. Feeling mereka cukup kuat hingga ketersesatan mereka pun tidak berlangsung begitu lama. Setelah putar balik dan ketemu sama bapak-bapak yang meneriaki tersebut, mereka diberitahu kalau rute mereka salah. Padahal di antara mereka bukan sekali dua kali menaiki Lawu. Untung kalian selamat. Terima kasih banyak Pak sudah meneriaki kami bertiga. Lain kali jangan mudah percaya dengan orang lain. Lagi pula kalian kan sudah pegang peta pendakian, coba manfaatkan itu saja. Siap Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mereka pun kemudian memilih untuk tetap melanjutkan pendakian meskipun keganjilan demi keganjilan nyatanya tidak benar-benar hilang seutuhnya. Mereka bercerita kalau mereka sempat diganggu oleh suara-suara cekikikan kuntilanak. Mereka sempat melihat ada sosok makhluk ganjil tanpa kepala dan banyak sekali keganjilan-keganjilan lainnya. Sehingga pendakian ketiganya pun dipenuhi dengan rasa takut hingga sesaat setelah sampai di pos 5. Mereka langsung membaringkan tubuh mereka karena kelelahan yang luar biasa. Sebab keganjilan demi keganjilan yang datang nyatanya berhasil menguras tenaga mereka habis-habisan tanpa sisa. Aku dan Ismail pun saling tatap karena nyatanya mereka bertiga pun mengalami kejadian yang tidak kalah menyeramkannya dengan apa yang aku dan Ismail alami. Kami benar-benar dihajar habis-habisan oleh keadaan. Aku dan Ismail kemudian menceritakan apa yang kami alami di sepanjang perjalanan hingga kami sampai di pos 5 ini.
Kejadiannya tidak kalah menegangkannya dengan apa yang dialami oleh ketiga kawanku yang lain. Ketiga kawanku pun menyimak baik-baik apa yang aku alami bersama Ismail, bahkan sejak awal pendakian hingga kami akhirnya berhasil sampai di pos 5 dan membangun tenda di pelataran Gunung Lawu. Aku menceritakan pada mereka bertiga jika aku dan Ismail pun sempat tersesat, bahkan kami tersesat dalam waktu yang cukup lama, karena tidak ada orang lain yang sadar akan ketersesatan kami saat itu. Berbeda dengan Adi dan yang lainnya, keganjilan demi keganjilan pun juga muncul menghampiri kami berdua, dari mulai suara cekikikan kuntilanak sama seperti yang Adi dan kawan-kawan lainnya alami, dan banyak sekali keganjilan yang tidak bisa aku ceritakan satu persatu, karena khawatir aku dan Ismail kembali kalut dalam ketakutan. Lalu siapa yang menolong kalian hingga kalian bisa lepas dari jeratan Lawu? Burung jala gading. Loh, kok bisa burung jala gading bawa kalian keluar dari sana? Kami juga masih belum percaya bahkan hingga detik ini. Saat kami bertemu dengan jala gading di sana, aku dan Ismail terus memohon kepadanya agar ia mau membawa kami ke jalan yang benar. Sepertinya burung itu tahu maksud ucapan kami, hingga ia pun kemudian membawa kami keluar dan pergi ke jalan yang benar. Aku menjelaskan kepada mereka bertiga jika keganjilan-keganjilan yang datang menghampiri kami semua bukan tanpa sebab. Tentu ada alasan dibaliknya. Aku juga menjelaskan jika sedari awal rencana kami yang sudah keliru. Mendaki di malam satu suro adalah pantangan. Tidak sepatutnya kami berlima ada di Gunung Lawu saat ini. Selain itu, banyak sekali kesalahan yang sering diperbuat. Yang paling sering adalah mengeluh. Bukankah dari awal kita tahu jika mengeluh adalah kekeliruan? Namun dengan bodohnya kita terus melakukan hal itu terus-menerus. Ucapanku tersebut berhasil menyadarkan kawan-kawanku yang lain. Memang sejak awal rencana kami sudah salah. Aku pun mengakui itu, apalagi pendakian ini bermula dari ajakanku. Aku menyesal dan sangat-sangat menyesal. Itulah alam dengan segala keunikan dan kemisteriusannya. Tidak ada jaminan meski berpengalaman lantas segalanya baik-baik saja. Meski dalam banyak hal pengalaman sangatlah membantu pikiranku kala itu. Setelah kami saling berbincang apa yang kami alami sepanjang jalan di dalam pendakian ke puncak Lawu ini, kami pun merasa lega dan begitu bersyukur karena kami masih diberikan keselamatan oleh Tuhan, hingga kami masih bisa bertatap mata hingga saat ini. Pagi di Gunung Lawu, kami berlima memilih untuk mengabadikan momen tidak terlupakan di Gunung Lawu. Kami pun mengurungkan niat untuk naik ke puncak Lawu. Kami memilih untuk menikmati suasana di pos 5 ini dengan secangkir teh hangat dan mie instan yang sudah kami masak sebelumnya. Kita jadikan pendakian ini sebagai pembelajaran kawan-kawan. Tentu, sepanjang mendaki ke Lawu, peristiwa yang terjadi kemarin dan hari ini akan menjadi cerita bersejarah bagiku dan juga kalian semua tentunya. Memang gunung selalu menyimpan misteri di dalamnya. Semoga kita semua gak kapok buat naik gunung lagi. Ya, meskipun kita semua hampir tidak selamat karena tersesat. Pasti. Setelahnya kami pun memilih bersiap-siap untuk melakukan perjalanan turun. Puncak kali ini tidak mampu kami pijaki. Kami membongkar tenda yang sebelumnya sudah kami dirikan. Kami mengemasi perlengkapan pribadi masing-masing. Dan tidak lupa kami juga memungut sampah-sampah berserakan yang kami hasilkan untuk dibawa lagi turun ke bawah. Semua sudah siap? Siap. Kami pun kemudian memulai pendakian turun kami dari pos 5. Jalanan yang masih licin akibat diguyur hujan semalaman membuat kami tidak bisa melangkah dengan cepat. Namun hal itu tidak begitu menjadi persoalan bagi kami berlima asal kami bisa turun dengan selamat tanpa adanya gangguan sedikit pun. Di sepanjang jalan kami bernyanyi sayonara untuk menyemangati diri sendiri karena tidak bisa dipungkiri badan kami semua sudah benar-benar lelah. Namun paling tidak banyak sekali pembelajaran hidup yang berhasil kami dapatkan. Terima kasih Lawu. Kami berjanji akan segera kembali. Sekian dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya.
Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.